Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem klakson. Langsung saja kita belajar bersama mengenai fungsi klakson, nama komponen, cara kerja, dan prosedur perawatan dan perbaikan sistem. Klakson sendiri berfungsi untuk memberi tanda atau isyarat peringatan kepada pengendara lain melalui suara ataupun bunyi. Klakson sendiri mempunyai frekuensi getaran antara 1800 sampai 3550 Hz. Nama komponen klaksonnya macam-macam. Baterai atau aki sebagai sumber tegangan listrik, sekring atau fuse sebagai pengaman komponen listrik apabila terjadi hubungan singkat atau kelebihan tegangan. Lalu ada kunci kontak untuk pemutus atau penyambung arus dari baterai, saklar pemutus atau penyambung arus dari kunci kontak, dan klakson sendiri. Wiring diagramnya seperti ini untuk pengendali negatif. Jadi saklarnya memutus dan menghubungkan hubungan ke ground. Kalau ini pengendali positifnya, kontaknya klaksonnya ada di jalur positif. Cara kerjanya bagaimana? Saat klakson ditekan, arus dari baterai mengalir melalui saklar klakson, lalu menuju koil atau solenoid, menuju platina, dan selanjutnya ke massa atau ground. Solenoid menjadi magnet dan menarik armatur, kemudian armatur membuka platina sehingga arus ke massa terputus. Dengan terputusnya arus tersebut, kemagnetan pada solenoid hilang, sehingga armatur kembali ke posisi semula. Hal ini menyebabkan platina menutup kembali untuk menghubungkan arus ke massa. Dan proses ini berlangsung sangat cepat, sehingga diafragma membuat armatur bergetar lebih cepat lagi sehingga menghasilkan resonansi suara yang akhirnya dapat didengar oleh telinga kita. Pemeriksaannya, jika ada masalah misal klakson tidak berbunyi, yang pertama kita cek rangkaian kelistrikannya seperti ini, dari aki, sekring, kunci kontak, tombol klakson, dan klakson. G ini ground, R kabel merah, kabel hitam, LG ini light green atau kabel hijau cerah. Pemeriksaannya, lepas konektor-konektor pada kabel klakson, lalu hubungkan aki 12 volt ke terminal-terminal klakson. Jika berbunyi, maka klakson tersebut normal. Masalah-masalah lain biasanya kabel pada klakson putus atau sambungan soket ke klakson ini kendor, bisa juga kotor. Pelepasan dan pemasangan sistem klakson. Lepaskan baut nomor 2 ini, tergabung dengan kolar atau ringnya dan karat-karat peredam sebagai dudukan bautnya ini. Lalu lepas klakson nomor 5. Pemasangannya dalam urutan terbalik dari pelepasan. Troubleshooting yang sering terjadi dan pemeriksaannya, misal klakson yang kurang keras, penyebabnya adalah diafragma yang robek, berlubang atau kendor, serta setelan klakson yang tidak tepat. Bagaimana penyetelan klakson itu? Penyetelan klakson dapat dilakukan dengan memutar baut penyetel. Memutar ke kanan berarti suara naik, atau memutar ke kiri untuk suara turun atau rendah. Untuk penyetelan yang tepat, gunakan ampere meter untuk mengukur arus yang mengalir saat melakukan penyetelan. Bunyi klakson yang baik, arusnya antara 2 sampai 3 ampere. Jadi ini dari klakson. Kabel positifnya kita pasang ampere meter. Bunyi klakson yang baik antara 2 sampai 3 ampere. Jadi begitu ya. Lalu klakson berbunyi tapi nggak mau mati. Itu bagaimana? Saklar klakson tidak bekerja, dalam hal ini tetap menghubung ke massa
tetap menghubungkan massa dari bodi motor ke klakson sehingga klakson tetap berbunyi. Lalu kabel massa dari klakson terluka sehingga tersentuh pada bodi motor atau tergores atau salah sambung, yaitu langsung diikat ke bodi motor. Demikian penjelasan singkat mengenai klakson sepeda motor dan troubleshooting atau gejala-gejala kerusakan yang sering terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.